Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Wasriono. Kali ini kita akan membahas materi turunan fungsi trigonometri bagian yang ketiga, yaitu tentang aturan rantai. Jadi ini pengetahuannya sangat penting untuk kalian. Silakan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Silakan tuliskan komentar di kolom bawah dengan sopan dan santun. Baik, kita mulai langsung pembelajaran kali ini, di mana tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan aturan rantai. Seperti biasa, kita bagi ini menjadi 3 bagian penting. Yang pertama yaitu aturan rantai atau chain rule. Yang kedua yaitu rumus mudahnya. Sedangkan yang terakhir adalah pembahasan soal untuk persiapan ujian sekolah dan ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu aturan rantai. Nah, untuk memahami aturan rantai, kita buat dulu soal yang sederhana di sini. Misalnya ada sebuah soal yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 5 sin x kuadrat tambah 3x. Sekilas persoalan ini mirip dengan pertemuan sebelumnya, tetapi di sini sudutnya lebih kompleks. Jadi di sini sudutnya bisa berbentuk pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita lihat cara penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan dengan menggunakan aturan rantai, maka yang pertama fx ini kita misalkan dengan y dengan sebelah kanan sama ya, yaitu 5 sin x kuadrat ditambah 3x. Nah, kemudian di sini sudutnya ini karena luas dia, kita misalkan dengan variabel yang mudah. Jadi kita misalkan saja dengan u, yaitu u sama dengan x kuadrat ditambah 3x. Nah, dari sini ini kita turunkan, tapi lambangnya tidak kita gunakan u aksen ya. Kita gunakan prinsip derivatif du per dx karena turunan u terhadap x. Cara menurunkannya sama. Turunan x kuadrat adalah 2x, turunan 3x adalah 3. Nah, ini kita simpan. Nah, selanjutnya yang kedua, y sama dengan 5 sin x kuadrat ditambah 3x. Karena x kuadrat ditambah 3x adalah u, maka ini bisa kita tulis menjadi y sama dengan 5 sin u. Nah, ini dia ya. Jadi y itu sama dengan 5 sin u. Di sini fungsi y terhadap u. Nah, setelah kita peroleh fungsi y terhadap u, maka ini kita turunkan dengan tetap prinsip derivatif dy per du karena fungsinya terhadap u. Maka turunan y terhadap u kita turunkan seperti biasa. Turunan 5 sin u, ini 5-nya tetap ya. Sedangkan turunan sin adalah cos, maka dy per du sama dengan 5 cos u. Nah, ini dia. Ini sudah kita peroleh du per dx dan dy per du. Jadi cara menentukan turunan pertama, ingat turunan pertama adalah dy per dx. Jadi dy per dx ini akan sama dengan dy per du kita kali dengan du per dx. Sebenarnya ini tidak mematikan ya, tapi bisa kita buat prinsip seperti itu. Ini du-nya kan habis, maka tinggal dy per dx. Jadi sama kan? Nah, jadi makna aturan atau dalil rantai yaitu siapapun di sini variabelnya bisa kita buat sepanjang mungkin tergantung permintaan soal. Jadi di sini dy per dx bisa kita ganti menjadi dy per du, lanjut lagi du per dp, lanjut lagi dp per dt, lanjut lagi dt per dx. Tapi pada umumnya biasanya 2 saja ya, jarang sampai 4 seperti ini. Tapi prinsipnya kita paham, inilah yang dikatakan rantainya. Ini bisa habis, ini bisa habis, ini bisa habis, maka ujungnya adalah dy per dx. Jadi sama kiri dan kanan.
Itulah makna dari aturan rantai. Sehingga kita selesaikan, kita kembali ke soal. Di per dx atau turunan pertama kita masukkan dy per du-nya. Sehingga bisa kita buat dy per dx sama dengan dy per du tadi adalah 5 cos u. Jadi ini ya 5 cos u. Sedangkan du per dx adalah 2x tambah 3. Ini sudah kita tulis. Nah, jangan lupa variabelnya ini harus semua dalam x. Maka ini bisa kita rubah dulu biar mudah ya. Ini bukan sudut, letakkan ke depan. Maka boleh kita tulis 5 dikali 2x tambah 3 dikali cos u. Nah, kita kembalikan u-nya. U-nya tadi adalah x pangkat 2 ditambah 3x. Maka hasilnya adalah 5 dikali 2x tambah 3 kosinus x kuadrat ditambah 3x. Kalau mau rapi 5-nya boleh dikali ke dalam, maka hasilnya adalah f aksen x sama dengan 5 kali 2x 10x, 5 kali 3 15 kosinus x kuadrat ditambah 3x. Mudah ya, walaupun sedikit agak panjang dia, tapi ini tetap sederhana. Nah, selanjutnya aturan rantai ini ternyata bisa kita mudahkan. Jadi di sini kita perhatikan, kita gunakan rumus mudah untuk menggantikan aturan rantai. Tapi jangan lupa ya, dalil atau aturan rantai prinsipnya harus tetap kalian kuasai sebelum menggunakan rumus mudahnya. Yang pertama yaitu jika ada y sama dengan sin fx, apapun di sini sudutnya, maka cara menurunkannya y aksen sama dengan turunkan sudutnya, letakkan ke depan, kemudian dikali dengan turunan sin. Jadi turunan sin adalah cos, maka y aksen sama dengan f aksen x kosinus fx. Mudah ya. Sedangkan yang kedua, jika ada y sama dengan cos fx, maka di sini turunannya adalah min. Kenapa minus? Ini bukan dari turunan sudut ya. Jadi prinsipnya saya ulangi. Turunkan sudutnya f aksen x, turunan cos adalah min sin. Jadi minnya kita letakkan ke depan menjadi min f aksen x dikali dengan sinus fx. Begitu juga dengan tangen, prinsipnya tetap sama. Turunan tangen sekant kuadrat. Jadi kita turunkan saja sudutnya, letakkan ke depan, maka hasilnya y aksen sama dengan f aksen x dikali sekant kuadrat fx. Nah, itu caranya ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini sangat penting. Ini adalah kompleks dia ya, ada pangkatnya, hati-hati. Jadi cara menurunkannya baik aljabar atau trigonometri, prinsip turunannya sama ini. Caranya pangkat kalikan ke depan, maka hasilnya adalah n dikali k. Kemudian pangkatnya kurang 1 tanpa mengganti fungsi yang di dalam. Dan yang terakhir kalilah dengan turunan yang di dalam. Jadi y aksen sama dengan n dikali k dikali fx pangkat n kurang 1 dikali dengan f aksen x. Nah, kita buat contoh yang tadi. Nah, kita misalkan soal awal tadi ini ya. Fx sama dengan 5 sin x kuadrat ditambah 3x. Kita akan menggunakan rumus yang mana? Tentu ini masih rumus yang sederhana tanpa pangkat ya sinnya, berarti persoalan sinus. Jadi yang dipakai yang di atas. Caranya cukup turunkan sudutnya, berarti kita turunkan x kuadrat tambah 3x. Maka hasilnya adalah f aksen x sama dengan 5 di sini dari soalnya tetap. Kita turunkan sudutnya, x kuadrat turunannya 2x, turunan 3x adalah 3, jangan lupa gunakan kurungnya. Lalu turunan sin, jadi turunan sin di sini adalah cos x kuadrat tambah 3x. Sudah rapi ya, ini tinggal kita kali ke dalam boleh. Maka f aksen x sama dengan 5 kali 2x 10x, 5 kali 3 15, kosinus x kuadrat tambah 3x. Boleh dibandingkan dengan jawaban aturan rantai, pasti hasilnya sama. Jelas ya, lebih mudah dengan rumus mudah ini.
Tapi ingat, aturan rantai harus tetap kalian pahami. Baik, kita lanjutkan langsung ke pembahasan soal agar lebih kompeten pengetahuan kalian. Yang pertama untuk SPMB 2002, yaitu ada soal, tentukanlah turunan pertama dari Y sama dengan cos pangkat 4X adalah. Nah, hati-hati di sini. Karena diminta pangkat 4, maka kita gunakan rumus yang terakhir tadi. Jadi prinsip pengerjaannya ini cos pangkat 4X, kan maknanya adalah cos X berpangkat 4. Nah, bukan X-nya ya, tapi cos-nya berpangkat 4. Jadi cara menurunkan tadi kan pangkat kali ke depan, pangkatnya kurangi 1, kemudian yang di dalam kita turunkan. Jadi kita selesaikan di sini. Maka f aksen X sama dengan pangkat kali ke depan 4, cos X-nya tetap, pangkatnya kurang 1, turunkan yang di dalam. Jadi turunan cos adalah min sin X. Sudah selesai ini ya, tinggal kita rapikan. Maka hasilnya bisa kita tulis kembali 4 cos X berpangkat 3, karena 4 kurang 1 3. Ini tetap kita buat. Nah, kemudian ini minusnya kali ke depan. Jadi hasilnya menjadi f aksen X sama dengan minus 4 cos pangkat 3X sin X. Jadi ini jawabannya ya. Nah, kita lihat yang pas. Ya, jawabannya adalah C, yaitu minus 4 cos pangkat 3X sin X. Mudah ya, itulah pembahasan pertama. Kemudian ada soal SBMPTN 2017. Jika fx sama dengan sin x kuadrat x, maka turunan pertamanya adalah. Nah, di sini jangan terjebak. Biarpun banyak di sini sinusnya, kita tetap melihat yang paling kiri. Jadi ini fungsi sin yang diminta, ini semua adalah sudut. Biarpun di sini banyak, ini semua prinsipnya adalah sudut. Jadi kita cek cara pengerjaannya. Yang pertama, hati-hati, fx sama dengan sin x kuadrat. Jadi ini sebenarnya bentuk dari rumus yang pertama tadi ya, yaitu y sama dengan sin fx. Jadi prinsip pengerjaannya, turunannya tadi adalah turunkan sudutnya, berarti f aksen x dikali dengan sin turunannya adalah cos fx. Jadi ini aja yang kita cari. Cukup kita tentukan turunan dari sudutnya dulu. Jadi sudutnya di sini kan sin kuadrat x. Berarti kita turunkan dulu. Boleh diburam ya, jangan di sini nanti repot. Kita turunkan di buram. Nah, yang pertama karena y sama dengan sin kuadrat x, kita turunkan. Cara menurunkannya jangan lupa sin kuadrat x ini artinya kan sin x berpangkat 2. Karena dia pangkat sama seperti pembahasan pertama tadi, maka pangkat kali ke depan, pangkatnya kurangi 1, kemudian turunkan yang di dalam. Berarti turunan sin adalah cos. Maka boleh kita tulis y aksen sama dengan 2, ini sin x-nya kan tinggal berpangkat 1. Maka hasilnya 2 sin x cos x. Selesai ya, inilah turunan dari sudutnya. Nah, perhatikan. Nah, kalau sudah sampai sini boleh kita kembalikan ke soal kita. Jadi cara menurunkannya tetap sama tadi ya. Turunan sudutnya sudah selesai. Maka f aksen x sama dengan turunan sudut adalah 2 sin x cos x. Kemudian turunan sin adalah cos. Berarti turunan sin adalah cos tanpa merubah sudut. Ingat ya, tanpa merubah sudut. Jadi sudutnya tetap sin kuadrat x. Nah, ini satu kesatuan. Yang ini satu kesatuan. Kita cek jawaban di atas apakah sudah ada. Ternyata belum ya. Karena belum ada, lihat prinsip trigonometri. Ini adalah rumus rangkap sinus ya. 2 sin x cos x itu adalah sin 2x. Maka turunannya bisa kita buat menjadi sinus 2x dikali cos sin kuadrat x. Kita lihat yang cocok. Nah, jawabannya adalah E ya, yaitu sin 2x dikali cos sin kuadrat x. Bisa ya? Nah, kalau kurang paham boleh diulang lagi videonya. Kita lanjutkan untuk pembahasan ketiga.
yaitu UNBK IPA 2016. Yang diminta adalah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan cos pangkat 5 pi kurang 2x adalah. Nah, hati-hati ini berpangkat tapi agak kompleks ini ya. Nah, cara menurunkannya sama seperti tadi. Karena cosnya berpangkat 5, maka boleh kita tulis fx sama dengan cos pi kurang 2x berpangkat dengan 5. Nah, cara penurunannya tetap sama. Pangkat kita kali ke depan. Ini pelan-pelan ya kita buat. Pangkat kali ke depan berarti 5. Cosnya tetap cos pi kurang 2x. Pangkatnya kurangi 1. Kemudian turunan yang di dalam. Jadi hati-hati ya, kita turunkan cos pi kurang 2x di trigonometri yang pertama atau di turunan fungsi trigonometri yang pertama. Cara menurunkannya sudutnya dulu turunkan. Jadi turunan pi kan 0 karena pi itu adalah konstanta. Turunan min 2x adalah minus 2. Sedangkan turunan cos adalah min sin. Nah, hati-hati ya, saya ulangi untuk turunan di dalam. Yang pertama turunkan dulu sudutnya, berarti minus 2. Nah, kemudian kita kali dengan turunan cos adalah min sin dengan sudut yang tetap. Jadi kita ulangi f aksen x-nya sama dengan 5 dikali cos pi kurang 2x. Pangkatnya kurangi 1. Kita kali dengan minus 2. Kemudian kita kali min sin pi kurang 2x. Kita sederhanakan. Kita kali 5, kita kali min 2, kita kali min 1. Bisa kita letakkan ke depan. 5, min 2, min 1. Cosnya di sini tinggal berpangkat 4. Sedangkan sinnya tetap ya. Jadi kita rapikan. 5 dikali min 2 kali min 1. Maka hasilnya adalah 10 karena min positif. Kemudian cosnya berpangkat 4 dan sinnya berpangkat 1. Dari sini coba kita cek jawaban. Ternyata tidak ada di sini yang 10 ya, berarti belum tepat. Dan di sini bukan salah, tetapi belum sesuai yang diminta si pembuat soal, karena ini harus dimodifikasi kembali. Nah, ternyata tinggal 5. Dan di sini muncul sudut 2pi kurang 4x, 2pi kurang 4x. Maka di sini kita teringat dengan sudut rangkap sin, di mana 2 sin x cos x itu kan sin 2x. Maka kalau ada 2 sin 3x cos 3x, maka hasilnya sin 6x. Jadi kalau ada nanti 2 sin x kurang 3, cos x kurang 3, jadi sudutnya tinggal sin 2 kali. Jadi rangkap sin ini ya, sin 2 kali sudutnya. Bisa ya. Nah, inilah prinsip yang kita pakai sehingga turunannya ini bisa kita sederhanakan menjadi 10 ini kita ganti menjadi 5 kali 2. Boleh ya. Ini 5 kali 2 kan 10. Kemudian cos pangkat 4 kita pecah menjadi cos pangkat 3 pi kurang 2x. Di sini juga ada cos pi kurang 2x. Dan sinusnya sama. Jadi di sini tidak ada yang bertukar, hanya dipecah dia supaya muncul sudut rangkap sin. Jadi tidak ada yang salah, jadi aman ya. Kemudian kita rapikan kembali. Ini adalah sudut rangkap sesuai yang kita buat kotaknya. 2 sin pi kurang 2x, cos pi kurang 2x, maka kita ganti menjadi sin 2 kali pi kurang 2x. Jadi di sini jawabannya menjadi 5 dikali cos pangkat 3 pi kurang 2x. Ini berubah menjadi sin 2 kali pi kurang 2x. Jadi hasil akhirnya menjadi 5 cos pangkat 3 pi kurang 2x dikali dengan sin 2pi kurang 4x. Kita lihat yang sesuai, jawabannya positif. Berarti antara A, B, dan C ini salah ya. Nah, kita lihat cosnya pangkat 3 sama, sudutnya juga sama. Ternyata sinnya berbeda. Di sini ya, sin 2pi kurang 4x. Maka jawabannya adalah A. Nah, itulah pembahasan tentang turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai yang bisa disederhanakan dengan cara yang mudah. Nah, terima kasih.
Tetap mendukung konten pendidikan, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.